Racikan Berita 1. Balik lagi nih Bang, kayaknya kalau panggilan sidang kan Pak Jokowi tidak akan hadir. Mungkin minggu depan hakimnya bilang aja itu panggilan reuni. Iya, Supaya Pak Jokowi hadir. supaya mau hadir. Gimana Pak? Ya nanti kita siapkan kaosnya. Jadi kan kaos reuni nanti kita siapkan. Jadi Kalau kaos AJMG dia mau pakai nggak? Yang nanti kita pakai nanti siang. tulisannya AJMG gitu. AJMG ini ya. Adili Jokowi masukkan. Untuk Gibran, mungkin dia mau pakai ya. Pihak kepolisian juga sekian kali tidak hadir. Itu ada halangan dari pihak kepolisian, dari Polri. Nggak ada. Nggak ada ya, Pak? Oh, jadi yang digugat siapa aja nih Bang? Biar masyarakat tahu. Yang pertama adalah Insinyur Joko Widodo. Terus yang kedua adalah UGM, yaitu rektor dan wakil rektor. Ya, Kemudian Ova, Emilia. Ya, kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kenapa kepolisian Bang? Jadi gini, gugatan ini tuntutannya hanyalah menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi. Oke. Yang kita tahu adalah ijazahnya Pak Jokowi itu kan katanya disita oleh Bareskrim. Disita Bareskrim. Disita Bareskrim kan Polda Metro Jaya bukan? Ya, Polda Metro Jaya. Polda. Polda Metro Jaya itu katanya menyita. Ya. Kan begitu. Kami hanya minta untuk Polda Metro Jaya itu ke Solo menunjukkan ini barang yang kami sita. Oke. Cuman itu aja sebenarnya. Tapi Kemarin ditujukan kepada relawan Jokowi, Katanya rumahnya. di relawan Projo kan ditunjukkan. Berarti nggak di tangan Polda sekarang? Kita nggak tahu Bang. Jadi yang asli ini ada 1, 2, 3, 4. Mungkin berbeda-beda versi juga bisa jadi. Print semua kan? Ya kita sudah print semua. Oke, jadi kita menunggu Polda Metro Jaya membawa ke sini. Iya. Memangnya ada anggarannya, Bang? Kepolisian memang punya anggaran untuk bawa-bawa gituan ke Solo. Berkas sebuah ijazah itu hanya 1 lembar, Bang. Iya. Ya kan? Ongkos beberapa perwira yang diutus ke pengadilan negeri Solo itu tidak sampai 10 juta. Ada lah ya anggarannya. Ya masa sih segitu nggak ada. Malu banget ya Kepolisian Republik Indonesia kalau nggak punya anggaran segitu aja ya. Jadi yang kami sayangkan itu begini. Kepolisian Negara Republik Indonesia itu kan salah satu 4 pilar penegak hukum. Ya. Jadi mereka itu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Ya. Ketika mereka itu memanggil seseorang, ya seperti kayak Bang Michael kemarin kan pernah dipanggil kan? Diingetin lagi. Dipanggil kan? Udah pakai ongkos 10. Pak Rizal juga pernah Reuni dipanggil. Saya terlapor. dipanggil Polda berapa kali? 2 kali nggak pakai ongkos. Nah, Wah. sendiri. dan bahkan apa istilahnya berangkat sendiri hadir kan? Tapi Kepolisian punya hak untuk Tapi catatan nih Bang, saya mau mengingatkan lagi bahwa Polda Metro Jaya pernah mengeluarkan ongkos sendiri untuk ke Solo untuk memeriksa Pak Jokowi. Oh iya, di ruangan ya. Iya, di ruangan eksklusif itu. Dari Polda Metro loh yang datang itu, jadi punya anggaran itu ya harusnya. Soalnya begini Bang, beliau kan presiden ya waktu itu. Nah ini kan ijazah presiden juga. Oh bukan, oh presidennya mantan udah. Presiden. Oh enggak, udah nggak presiden. Oh bukan presiden. Bukan. Oh saya kira masih presiden. Oh, presidennya Prabowo kan. Iya, Harusnya kan Prabowo kan yang dapat istimewa Prabowo gitu. Iya. Lah polisi ini kan mohon maaf. Kemarin di KTT ASEAN salah sebut loh mereka. Oh. President of Republic of Indonesia, Joko Widodo. Waduh. Siapa itu? KTT ASEAN loh itu. Kami Berarti mereka kayak mengece gitu, Iya. mencibir. Presidennya masih Joko Widodo. Oh gitu. Ngece yo. kami ini walaupun ini pribadi saya ya Bang, Ya. tidak mohon maaf tidak itu ya. Ini pribadi saya. Ketika kontestasi pemilu kemarin sudah selesai, presiden kita satu. Prabowo Yaitu Subianto. Prabowo Subianto. Selesai. Selesai. Ya, Tapi yang yang masih namanya- merasa presiden kayak Joko Widodo Nah, ini. ya itu nggak boleh. Itu barulah itu yang namanya harus ditanya. Apalah kita kemudian, oh itu makar ini kelompok makar. Tak kasih tahu. Yang namanya makar, ya kalau orang pernah baca, pernah sekolah, coba dilihat. Negara-negara yang makar, itu makar hanya dilakukan oleh orang yang bersenjata. Oh iya. Ketika rakyat tidak punya senjata, hanya punya pensil,
dan buku itu tidak bisa disebut makar. Makar itu perebutan secara keras dengan senjata. Kalau dengan bersidang begini bukan makar ya? Ini kan kita menghormati hukum. Kita lapor polisi itu menghormati hukum. Ya. Karena memang aturannya seperti itu. Kalau Jokowi nggak pernah hadir berarti nggak menghormati hukum. itulah yang kita pertanyakan. Ayo Jokowi hadir kenapa sih? Juga kepolisian Lulusan negara ngaku Republik lulusan Indonesia. UGM nggak bangga lagi lu. Iya. Ini lulusan UGM loh, 1, 2. Siapa lagi lulusan UGM? Tuh. Yang tadi, yang penggugatnya lulusan UGM juga. Apa itu UGM juga? Iya. Seolah-olah Dan rumahnya dekat dari sini. Jokowi itu malu menunjukkan ijazahnya atau pengecut. Seolah-olah UGM itu universitas nggak berkelas, Nah, merendahkan UGM itu malah sendiri. menghina UGM. Iya ya. kan? Membuat ijazah palsu sama halnya mencatut nama UGM. Mencatut nama itu sudah sama. Saya juga sama-sama lulusan Jogja. Iya. Tetapi saya paham betul. Tapi bukan UGM. Bukan, saya UII. Saya UII, jadi guru-guru saya adalah seperti Profesor Mahfud MD, UMD ya. terus Pak Suparman Marzuki, terus UII. ya Bang Ari UII, Yusuf. Pak Ari Yusuf, Berarti Pak itu- Yusuf Amir, Berarti Bang Andika ini Pak lulusan Mudakir, tempat Pak Jokowi menyatakan IP-nya 2. ya. Dan saya pun mengaku Di bawah 2. Di bawah ya, 2. ya, di bawah 2. Itu di Disnatalis UII. Oh, disnatalis juga. Berarti Pak Jokowi ini rajin disnatalis ya. Oh iya. Rajin kali, Bos. Dia masih presiden kan? Reuni Ya. kehutanan hari ini. Dan saya sebagai lulusan swasta, perguruan negeri swasta, kami mengakui UGM itu saringannya lebih halus. Jadi orang mau masuk UGM itu Lebih sulit. itu lebih sulit gitu loh. Oh, saya Ketika sudah tidak masuk seleksi UGM, ya barulah ke universitas yang lain. swasta. berarti Bang Rismon ini sudah melewati proses yang sulit ya. Ya, Kalau Pak Jokowi melewati nggak proses itu? ya seharusnya ya. Kalau dia Kalau ya. Ya. Kalau dia bisa buktikan ya. Bukan hanya masuknya yang sulit, proses untuk lulus pun proses pembelajaran di dalam lebih sulit. lebih sulit. Emang banyak Bang teman-teman Abang katakanlah yang angkatan Abang Saya sama masuk yang DO, yang tidak lulus. 140 orang ya tahun 94 di Elektro GM itu 40-an lebih itu lenyap di tengah jalan. Oke. Tercecer ya. Bisa hilang, bisa di DO secara resmi. Kebanyakan hilang begitu saja. Jadi ada kemungkinan sekitar 30% bahwa seorang mahasiswa itu, seorang alumni UGM itu lenyap tengah jalan. Kalau tahun 90-an saja 30% itu lenyap, apalagi Tahun bayangkan 85. tahun 80-an jauh lebih besar dari itu. Bisa-bisa Menurut 50%. penuturan kakak angkatan begitu. Oke. Jauh lebih besar yang DO. Jadi memang Nah, ikatan betul. alumni UGM itu belum tentu lulus. Alumni itu artinya pernah memegang nomor induk mahasiswa. Oh Nggak ada kaitannya dengan lulus atau tidak lulus sesuai Boleh nggak dengan- kalau nggak lulus dapat ijazah Bang? Boleh lah. Dari pasar pramuka. Oh gitu. Cuma diakui enggak kan gitu kan. Alumni yang membanggakan atau Kalau membanggakan. Joko Widodo pernah sampai semester 6, maka Dirtipidu menunjukkan kemarin semester registrasi tahun angkatan 82, 83. Ya kan yang dia tunjukkan cuma 80, 81, 81, 82. Ya. Kalau sampai sarjana muda harusnya Joko Widodo registrasi ulangnya itu 82, 83. Tapi kan cuma 2 tahun pertama. Ya. Ya yang berani ditunjukkan oleh Dirtipidu, maka dia DO sebelum mendapat gelar sarjana muda, ijazah sarjana muda. Bang, kalau DO tuh dikasih surat nggak sih? Enggak. Maaf, Anda telah di DO gitu ada nggak? Kelihatan. Kalau dia hilang begitu saja, ya sudah ada pasti arsip DO, tetapi belum tentu mahasiswanya dapat karena kan dia hilang. Kayak teman-teman saya dulu waktu kuliah tahun 94-an, ya hilang begitu saja. Mohon maaf, Pak. Oke. Saya pernah berpengalaman sebagai mahasiswa yang hilang. Oh. Boleh dicari di Dikti. Boleh dicari di Dikti. S2 Pengalaman saya hilang. magister saya sebelum magister hukum itu adalah magister manajemen. Saya kuliah di UNS. Ya. Karena suatu hal, Hilang. maksudnya bukan masalah apa ya, tapi karena saya terus tiba-tiba langsung memutuskan saya males Kuliah. kuliah. Ya, mendingan ke hukum ya, mendingan pindah. Ya, padahal itu sudah selesai secara administratif, saya sudah bayar dan lain sebagainya, siap untuk tesis. Kemudian saya hilang, begitu aja, nggak masuk gitu. Itu di Dikti, itu keterangannya adalah mahasiswa hilang. Nah harusnya Andika Dian Prasetya cari aja di Dikti. Hilang. Hilang. Mahasiswa hilang. Iya. Kemudian Ngeri muncul kali. magister hukum itu di
Universitas Surakarta. Oh, ketemu di Ada. Setelah hilang ketemu dihukum. Ada kan? Kalau saya Iya, iya, iya. Berarti kalau memang itu kondisinya Joko Widodo, lebih baik terus terang aja ya. Iya lebih baik terus. Iya. Bahwa dia mahasiswa hilang. Para termul-termul, terutama termul komisaris Adi Armando, Freddy Damani dan lainnya memaksa kita untuk percaya Iya. statement dari UGM, dari Bareskrim. Sementara kaum rasional itu lebih percaya bukti material daripada statement tanpa bukti. Contohnya mahasiswa hilang. Iya. Itu kan bukti material, tuh, Iya, jelas. bukti clear. material yang bahkan ditunjukkan oleh Dirtipidum sekalipun. Tapi bukti Transkrip nilai yang kosong tanpa tanda tangan, tanpa stempel itu lebih kita percayai daripada statement kosong tanpa bukti dari rektor UGM Ova Emilia. Ya, Nggak mungkin Jokowi lulus dari UGM sarjana penuh kalau transkrip nilainya bodong semacam itu. Tulisan tangan tanpa ada otoritas, tanda tangan tanpa stempel basah. Itu kan sudah menandakan bahwa sebenarnya rakyat lebih rasional, lebih percaya bukti material yang bahkan ditunjukkan oleh Dirtipidum daripada statement kosong dari Ova Emilia. Ova Emilia. Ya. Kalau Ova Emilia memang punya bukti valid, tunjukkan coba yang bertentangan dengan bukti yang ditampilkan Dirtipidum. Misalnya transkrip nilai final yang seperti yang kami dapatkan, ketik, tulisan ketik kan, ketik manual, terus ada tanda tangan otoritas di situ, dekan, pembantu dekan, dan stempel. Ya. Tetapi Gini Bang, Abang harusnya nantang Ova Emilia supaya datang sidang ini. Kemarin kan udah Kan digugat. Kemarin sore kan udah. Kalau Bang Bangun Sutoto mungkin kurang didengar omongannya, kurang keras. Coba Abang ngomong lebih keras. Ova Emilia ditunggu di sidang CLS kapan? Janganlah sekelas rektor UGM jadi kayak pengecut, hanya berani di podcast internal lagi, latar hitam lagi, horor gitu loh. Ya kan? Coba undang semua kami podcast, ayo kita tanya jawab, ayo. Sama seperti saya. Ya minimum Profesor Kuncoro itu berani loh di acara Rossi. Iya. Ya, lebih respect ke situ Lebih ya. respect sama kita sama Profesor Kuncoro, walaupun ya kan? Tapi Tawannya dulu waktu dong. proses perdebatan Bang Rismon dengan Prof. Kuncoro, ya kita tahu lah, kita nggak mau. Yang saya soroti adalah saya tidak mau merendahkan Profesor Kuncoro dengan jawabannya. Tetapi yang saya respect adalah moral dari Bang Rismon ketika menanyakan itu biasanya kan meledak-ledak orang Batak. Tapi waktu beliau bicara dengan Prof. Kuncoro itu beliau menekan sekali supaya lembut. Karena Saya respect. karena Profesor Kuncoro adalah senior saya di UGM, Bang. Itu Jadi adalah, kalau saya debat dengan Profesor Ova Emilia pun saya akan begitu. itu adalah etika yang harus kita jaga. Baik dari Medan sana sampai Papua. Betul, Jadi betul. etika itu adalah titik dari masalah ini. Senior saya itu Etika makanya. adalah masalah yang ada di keluarga ini. Jadi keluarga ini Ya. sepertinya nir etika. Oke, tapi balik ke ijazah Bang. Kemarin kan katanya Budi Ari dari Projo sudah melihat langsung ijazahnya. Undang aja Bang jadi saksi di sini, berani kagak dia? Enggak mungkin. Nggak perlu ya? Kalau bahasa Jawanya nguyui segoro, nguyai segoro. Apa tuh? Jadi segoro itu kan sudah asin, digaremin lagi. Oh, buat apa ya? Buat apa? Nggak guna ya? Menunjuk, Jelas, ya. menyitir, mengambil keterangan dari Pak Bonatua. Kecuali kalau di Projo itu orang-orangnya juga tidak percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, maka ditunjukkan ke Projo. Oh. Apa mungkin ada orang-orang Projo yang nggak percaya sama ijazahnya Pak Jokowi? Oh, jadi Nggak ditunjukkan aja sudah percaya kok. oh iya, jadi mungkin benar ininya Pak Andika ya. Mungkin benar kesimpulannya Pak Andika tadi bahwa Pak Budi Ari dan Projo awalnya bilang wah ijazah Jokowi palsu nih Pak, tolong tunjukin, dan ditunjukin. Mungkin gitu ceritanya ya Bang. Oke. Kira kebiasaan Jokowi ya selalu menyembunyikan.
Itu ijazahnya disembunyikan, sampai tanah dan rumah terakhirnya pun disembunyikan juga, begitu ya. Kenapa disembunyikan? Karena memang ada hal yang tidak benar, gitu. Saya kira tidak mungkinlah seseorang menyembunyikan sesuatu, menutupi sesuatu, mengelabui, memanipulasi kalau tidak ada sesuatu hal yang sebenarnya di dalamnya tidak benar, gitu. Ya seperti kasus ijazah gitu kan, sampai sekarang sembunyikan terus karena kita semua yakin bahwa itu palsu gitu. Kalau memang asli dari dulu ya sudah ditunjukkan. Nah begitu juga dengan soal rumah gitu kan, rumah di Colomadu itu yang 12.000 meter persegi atau 1,2 hektar ya kan, itu banyak sekali hal-hal yang misteri, tapi sekaligus itu menunjukkan bahwa di sana terjadi korupsi gitu. Kita sangat yakin bahwa ada rumah hadiah negara itu terindikasi sangat kuat korupsinya gitu kan. Apa contohnya gitu ya Pak Kiki? Contohnya misalnya awalnya itu adalah 9.000 gitu kan jatah, itu saja sudah lebih dari yang di dalam Permenq 189 yaitu 1.500 meter. Ini sudah 9.000 walaupun katanya dibandingkan antara Jakarta dan Solo. Tapi coba cek itu, pasti nilainya jauh lebih besar yang di Solo ini dalam pengertian dari skala meternya kan satu itu. Kemudian udah 9.000 tiba-tiba jadi 12.000 gitu. Yang 3.000 ini dari mana? Saya punya dugaan ini Kang Kiki, yang 3.000 ini nyaplok. Karena itu namanya, nama orang yang pemiliknya Jokowi Yono. Berarti bisa saja yang 3.000 itu punyanya Jokowi, tapi nanti dibayar oleh APBN. Begitu, padahal itu punyanya Jokowi. Jadilah 12.000 gitu. Itu contoh tuh gitu kan. Karena kepala Jokowi Yono pemiliknya. Ada orang lama yang ngomong Jokowi itu dulu panggilannya tuh Pokoyono. Apalagi makanya kita sangat menduga yang 3.000 itu awalnya milik Jokowi. Dia punya itu, terus dia tambah beli yang 9.000 kan. Itu punyanya PT Rosalia kan. Itu pemiliknya disatukan, dibayar oleh APBN semuanya. Berarti yang 3.000 itu dibayar lagi. Ini korupsi nih gitu kan. Contoh tuh. Contoh lain nih, itu adalah sekarang kontraktornya PT Tunas Jaya Sanur, ya IGD Pandir apa itu namanya ya, gitu kan kalau tidak salah pemiliknya, itu kan dari Bali, itu kontraktor top itu, gitu kan, dan itu ditunjuk langsung oleh Jokowi, itu melanggar itu. Nggak boleh untuk nilai yang di atas 1 miliar gitu kan. Ini bisa 20 miliar, bisa 30 miliar, mungkin juga ratusan miliar gitu kan. Membangun itu nggak boleh dengan penunjukan langsung, harus lelang itu, tender itu. Tadi tender kita udah ngecek kemarin beberapa waktu lalu. Kami udah ngecek berapa yang biasa ada tender tuh Nggak ada. Di RPE tidak ada proyek itu. Semua proyek pengadaan yang dibayar oleh negara seharusnya ada. Contoh pengadaan gas air mata yang diada oleh Polri. Itu ada. Lalu nantinya pengadaan gas air mata senjata yang diadakan oleh TNI, itu ada. Pengadaan yang diadakan oleh BIN, itu ada. Saya dengar waktu di KPK, kita kan sama-sama ada di KPK waktu demo gladiator itu ya. Iya. Saya dengar Pak Victor ngomong soal sebuah bunker. Itu informasinya gimana tuh Pak? Ya, tadi saya ikut hadir dalam rombongan yang melihat lokasi baru calon rumahnya Joko Widodo.
saya dengar barusan dari Kang Rizal tentang luasnya, sangat luas sekali ya. Terus tadi saya lihat juga itu daerah yang sangat tertutup ya, artinya terisolir ya, tidak merupakan perkampungan umum ya. Jadi saya sudah lihat lokasinya, terus kita sudah memperkirakan kalau rumah itu akan dijadikan tempat untuk persembunyian yang sangat sempurna, baik dari pandangan masyarakat sendiri terhadap isi rumah orang-orang itu, atau isi daripada bunker itu ya. Jadi kita mau mencoba mencocokkan beberapa hal. Jadi saya sempat mengintip keadaan itu. Jadi saya pikir kalau memang itu dijadikan lokasinya memang benar, cocok ya. Artinya memang hampir rata-rata orang-orang penguasa-penguasa kaya seperti yang kemarin pernah terjadi di Korea, pernah terjadi di mana-mana itu, memang lokasi istana perumahan mereka itu jauh dari perumahan masyarakat umum, keramaian. Jadi saya tadi baru sepintas. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa yang disebut bunker itu adalah sesuatu yang tersembunyi dari sejumlah uang yang dilakukan oleh penguasa. Ini yang disebut dengan kejahatan oleh kekuasaan. Nah, kita pada zaman-zaman kita di zamannya Bung Karno, kita pernah dengar di Swiss, di mana uang dana revolusi zamannya Bung Karno, sampai sekarang juga masih jadi bisik-bisik. Ada yang kotak emas yang segi 4 itu, yang bentuknya seperti itu. Nah, yang sekarang ini kita lihat dari beberapa negara juga para penguasanya melakukan hal yang sama terhadap penyembunyian itu. Jadi kita akan melihat, karena sekarang ini teknologinya sudah semakin maju, kita lihat ada artis yang bisa mengumpulkan uang 200-an triliun yang naruh uang di beberapa negara, terus mengumpulkan dana-dana dari para penjahat, dari koruptor-koruptor, terus dilakukan sembunyi ya pada satu orang. Saya pikir dan ini artis ini bagian daripada Kaisang, bagian daripada itu. Jadi uang itu mungkin tersembunyi di situ. Jadi yang disebut sama Abdullah Badrun 984 triliun dana APBN itu dilakukan oleh korupsi-korupsi yang seperti itu. Jadi seperti yang kemarin dilakukan oleh Nadiem Makarim atau Tam Lembong atau siapapun, itu kan itu kelihatan kan bahwa ada uang-uang tersembunyi dengan perlakuan yang seperti itu. Jadi motifnya hampir sama dengan kejadian-kejadian di negara-negara lain itu. Jadi uang itu diputar ke sana, diputar ke sini. Karena memang Jokowi, kalau kita lihat kan dia termasuk dendam kemiskinan ya. Dia kepingin sekali jadi orang kaya. Jadi itulah yang dia lakukan. Jadi saya simpulkan bahwa ini bukan sesuatu yang baru di dunia ini dan sering dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara-negara lain sebelumnya ya. Ya. Kita tidak usah menyebut nama, tapi memang ini sudah modus yang sering dilakukan. Ya, kekuasaan cenderung begitu. Jadi ini kejahatan oleh kekuasaan. Jadi dia bisa melanggar berbagai hukum karena dia berkuasa dan dia bisa lolos dari itu. Tapi kan kita melihat bagaimana kejadian di Filipina kemarin kan waktu Marcos. Kita melihat juga kejadian Chun Dong-wan waktu di Korea atau di beberapa negara. Ini sebenarnya bagaimana masyarakat Indonesianya apakah disiplin terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat hukum Indonesia ini yang belum kelihatan. Jadi saya gini Pak, kalau bisa memang masyarakat itu meningkatkan perlawanannya terhadap keadilan hukum. Pertanyaan saya gini Pak, tadi kan pagi-pagi ada beberapa kawan-kawan kita yang datang ke lokasi, termasuk Pak Rizal juga hadir di lokasi ya. Kira-kira 10-20 orang paling ya. Pak Mary juga di lokasi, Bang Beton juga di lokasi.
kenapa sih tiba-tiba kepolisian harus datang seperti itu? Emang apa yang kalian lakukan tadi? Apakah merusak atau apa? Kok polisi harus datang gitu? Ya, saya kira semestinya itu nggak harus datang ya. Saya kira itu bagian dari hak warga negara untuk melihat satu proyek yang dibangun dengan uang negara gitu. Jadi itu bukan rumah pribadi. Ya, kalau itu rumah pribadi gitu kan, saya kira wajar diproteksi, itu hak privat namanya. Tapi kalau ini adalah rumah pejabat, mantan pejabat, uangnya uang APBN yang digunakan, itu adalah sesuatu yang diketahui dan dibebaskan publik gitu, bukan hanya datang sebenarnya. Publik itu ke dalam melihat, mengetahui informasi sedetail-detailnya mengenai proses pembangunan dan tahapan pembiayaan, itu adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, hak publik. Jadi saya kira kalau tadi tiba-tiba digeruk, ada yang menjaga, ada yang memberi apa semacam tekanan psikologis gitu kan dengan jumlah psikologis gimana? Ya maksudnya seolah-olah ditampilkan para preman-preman yang ada di situ gitu kan itu sebetulnya adalah satu perbuatan yang sebenarnya kalau terjadi sesuatu itu disebabkan oleh perbuatan itu. Jadi bukan itu, karena kawan-kawan ke situ, karena kita semua datang ke situ gitu kan untuk melihat, mengetahui tentang sesuatu yang sedang terjadi penggunaan uang negara. Betul. Itu tapi kurang lebih sama seperti misalnya ada gedung kementerian nih sedang direnovasi, masa kita nggak boleh lihat ke dalam? Oh harus, saya kira itu yang disebut keterbukaan informasi publik, gitu kan. Betul. Boleh kita nanti juga boleh kita tindak lanjut itu, nanya ke Mensesnek, karena pengelolanya Mensesnek, kita tanya nanti, itu keterbukaan informasi publik, berapa pagu anggaran? Nah, itu kan rahasia. Nanti kita minta bantuan Pak Bonatua Silalahi, pakar kebijakan publik untuk meminta. Nah, saya kira penting itu berapa pagu anggarannya. Sebab dulu di zaman Megawati itu 20 miliar. Harusnya belum berubah undang-undang ya, Pak Dito ya. Kalau undang-undang memang belum, tapi belum berubah. Permenkeu-nya diubah-ubah. Ini permainannya. Sri Mulyani lagi dong. Sri Mulyani, saya kira Sri Mulyani yang berujung kepada boleh 1.500, boleh berapapun di luar 1.500 di kota. Inilah yang dimanfaatkan oleh Jokowi sampai angka 12.000 untuk tanahnya saja, belum bangunannya. Jadi ini mah bukan fasilitas untuk rumah pensiun, ini mah pembangunan istana. Saya kira ini problem utama kita. Masa seorang mantan presiden diberi penghargaan negara istana, itu di luar undang-undang itu. Ya, kalau rumah pensiun harusnya yang wajar-wajar saja ya. Ya namanya pensiun di contoh nih. Pensiun. Ini saya mau tanya kepada Purnawirawan Mulsam yang tadi juga ke lokasi ya Pak. Nah, kira-kira yang Bapak lihat dari tanah itu seperti apa, bangunannya seperti apa, dan kelakuan kawan-kawan tadi itu apa sih sehingga harus dihadang polisi? Silakan Pak. Baik, terima kasih sudah membersamai pakar tanah kebijakan hari ini yang diadakan sekarang ini. Sengaja karena saya hanya melihat dan membersamai dan memantau bagaimana perkembangannya. Yang pertama tentang masalah rumah. Seharusnya ada satu badan atau lembaga atau kementerian yang bertanggung jawab, tidak hanya dari segi budget, tidak hanya dari tapi termasuk adalah konstruksi. Karena ini adalah uang negara, harus bertanggung jawab kepada rakyat, uang rakyat sebenarnya kepada rakyat. Jadi kalau ke depan akan terjadi dan meleset apa yang diduga semua rekan-rekan tidak akan terjadi, ini itu termasuk maka yang bertanggung jawab adalah badan itu, dan itu adalah negara yang bertanggung jawab. Itu harus ada. Jadi ada protap, ada aturan-aturan bahwa kita membangun hanya sekian luasnya, sekian anggarannya, tentu kan makin tahun makin bertambah. Tapi tidak terlalu anjlok yang dari dulu sekian tahun lalu, sekian periode yang lalu, 5 tahun yang lalu, oh sekian, langsung melonjak sekian, termasuk daripada luas tanah ya. 12.000
Tapi mungkin itu seperti utang yang melonjak tiba-tiba dari 2.000 ke 4.000 gitu kali Pak. Ya, kita seperti itu. Jadi ada aturan, ada yang mengatur, ada aturan mengatur dan ditetapkan oleh negara. Negara harus hadir dengan ini karena ini adalah rumah dinas presiden dan wakil presiden, itu yang mengatur. Tidak muncullah dugaan-dugaan yang diperkirakan sekarang ini. Nah, ketika itu terjadi dugaan di kemudian hari, oh ada bunker lah, ada apalah misalnya ya, itu negara harus bertanggung jawab. Kenapa kamu harus bangun seperti ini? Yang tentu negatif kan? Betul. Jadi kesimpulan bahwa transparan, terbuka, bukan hanya kepada negara, tetapi kepada rakyat. Ya, tentu lembaga yang terkait di sini, ya semuanya ya rakyat, perwakilan rakyat, DPR dan sebagainya, dan kementerian yang mengatur tentang itu. Saya kira itu. Oke Pak. Jadi sebaiknya Kalau di DKI di Jakarta, ya ada sidok tanah yang sedang diproses bangun, ada informasi terbuka. Kayak IMB gitu loh. Ada. Nggak ada. Tadi ada nggak? Nggak ada. Nggak lihat. Tidak ada. Kalau sebelah belakang sana ya. Ada. Di sebelah utara. Atau di bawah. Atau di bawah. Jadi kalau di Jakarta itu kan jelas tuh milik siapa, kontraktornya siapa, IMB-nya, berapa harganya. Kalau rumah besar kontraktor ya kan? Iya, tendernya ada, pemenang tendernya. Nah, tapi ada isu begini Pak Bitor. Katanya nanti setelah rumah ini jadi tidak akan ditempati oleh Pak Jokowi, malah akan dijadikan untuk kegiatan-kegiatan publik katanya. Kegiatan publik apaan yang dimaksud untuk di rumah pensiun seperti itu Pak? Ya, saya kira. Yang Bapak lihat kira-kira? Ya, saya kira itu hanya manipulasi ya. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, tipenya Jokowi itu selalu ngeles gitu kan, berbohong gitu kan. Jangan ntar dipakai juga ya? Nanti dipakai juga. Saya bilang itu akan jadi istana. Kalimat pertama sama kalimat ketiga selalu berbeda. Jadi ini akan terjadi pelanggaran yang besar dan harus menjadi perhatian publik. Jangan-jangan juga gitu, makanya perlu ini publik tahu di situ dibuat bunker. Tadi soal bunker ini kan siapa yang tahu di situ tuh tidak ada bunker, siapa yang bilang? Sebaliknya dong kita berpikir gitu kan, tidak ada bunker. Buktikan tidak ada bunker dan gitu. Berarti publik harus tahu, harus terinformasikan. Jangan sampai gitu kan sesuatu yang tidak wajar dilakukan. Bahkan jangan lupa nanti bunker biaya untuk kepentingan apa? Bisa saja yang merugikan keamanan negara. Jadi kalau menurut saya nih, Bang Michael, itu BIN intelijen harus operasi di situ. Itu harus sampai ke situ ini. Harus tahu ya. Harus tahu. Sebab Pak Jokowi ini kan sudah dipermasalahkan juga sejak lama soal asal usul gitu kan, soal terah dan sebagainya. Saya kira ini harus ada operasi intelijen ini. Tapi gini Pak, kalau saya mohon maaf, ini kan kalau Pak Rizal bilang operasi intelijen itu kan berarti agak tertutup ya. Kalau saya di sini ada berapa puluh wartawan di depan saya, dan saya yakin ini saya beri tantangan nih untuk Pak Jokowi dan negara Republik Indonesia, berani nggak kita mewujudkan undang-undang keterbukaan informasi publik? Kita undang 1.000 wartawan dari media terkecil sampai terbesar datang ke situ, lihat-lihat lokasi, tur keliling. Ada bunker nggak? Lihat apa namanya halamannya, kita lihat di dalam rumahnya, lantai 2 sampai semua lantai kita tur, supaya kita hentikan semua dugaan-dugaan yang nantinya jadi liar ya Pak ya. Kalau memang tidak ada bunker, tidak ada apa-apa, tidak ada yang aneh, undang saya kami semua rame-rame dan bersama aktivis-aktivis juga ya. Jadi sekarang begini, dengan ramainya bunker-bunker ini yang menyangkut orang-orang kaya, orang-orang yang selama ini menjadi koruptor, itu kolam renangnya berubah. Kolam renangnya dikeringkan, terus dilapis dengan plastik, uang. Jadi kemarin tertangkap 13 triliun aja yang uang punya si Surya Dharma itu 5.000. Itu aja sudah merepotkan jaksa. Satu ruang tamu itu. Jaksa itu merepotkan. Jadi
bunker yang sekarang ini ada adalah peti kemas. Dimasukkan ke dalam peti kemas itu, dalam satu kemas itu bisa berapa ratus miliar itu. Peti kemas itu apa namanya, kontainer gitu. Kontainer. Nah, terus sekarang ini modelnya udah mulai kolam renang. Karena hampir rata-rata mereka ini orang kaya, rumahnya besar, dan pasti punya rumah kolam renang. Ya. Nah, karena gonjang-ganjing masalah bunker ini semakin santu, ya mereka mengeringkan kolam renang itu, dan itu bisa masuk ratusan miliar. Itu sekarang nuansanya akan ke sana. Dan bisa aja direnovasi lagi kolam renangnya, didalamin lagi ya. Diperbesar, diperdalam. Dari zaman Hakim MK yang namanya Akil Mukhtar. Ya. Kan dulu Ya. wali kota Palembang itu ketahuan nyoba 20 miliar. Ya. Tahu nggak duitnya di mana? Di dinding. Dinding. Jadi itu dari tahun Mungkin ada yang nggak dengar. Iya. Akil Mukhtar dulu menyuap dan disuap oleh wali kota. Disimpan uangnya di dinding. Uangnya setelah disuap dia disimpan uangnya oleh Akil Itu Mukhtar di 20 dinding. miliar. Hanya 20 miliar muatnya kalau di dinding. Sampai mati orang. Kalau di kolam renang mungkin muatnya berapa? Ratusan miliar. Kalau di tanah 1.200 Lebih lagi. 1,2 hektar Berapa? gila. Luar biasa. Dinding ini 20 miliar nih. Iya. Kalau 1,2 hektar berapa? Berapa? Waduh, habis miliar, triliun apa lagi, Pak? Saya nggak tahu bahasanya apa lagi. Kuadriliun. 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 Giliar kali, gila-gilaan miliarnya. Giliar. Kuadriliun. Jadi itu bahayanya ya Pak Victor ya. Kalau memang bunker ini tidak terawasi, rumah-rumah presiden dan keluarganya dan kroni-kroninya, teman-teman dekatnya, kita kan tahu tiap hari Pak Jokowi misalnya ya, contoh yang ada aja, Pak Jokowi bergaul dengan siapa-siapa saja, orang-orang kepercayaannya dan seterusnya. Ya mungkin juga mereka dititipkan, Bisa Pak aja. Victor ya, bisa-bisa aja. Tapi kita kan daripada menduga lebih baik dibuka saja. Oh, tidak ada nih, silakan periksa, tidak ada. Itu ya Pak Ridho. Iya, setuju. Jadi emang harus terbuka ya, kira-kira nggak bisa lah semua disembunyikan begini hanya karena faktor seorang yang bernama Joko Widodo. Kan begitu, nggak bisa ini. Saya kira sejarah kita jangan hitam kelam gitu, saatnya dibuat terang benderang gitu ya. Saya kira inilah momen ya, kita mulai dari pengadilan ini gitu. Sebetulnya pengadilan ini adalah tahap sekarang kan mediasi ya. Mediasi itu harusnya prinsipal datang. Betul. Gitu, nggak cukup kuasa hukum gitu kan. Pak Jokowi Nah, ini tidak. kalau disuruh ke pengadilan cuma 1 kilometer aja, berapa kilometer Nah, aja langsung datang. jadi Omdo kan selama ini akan dibuktikan di pengadilan, tapi nanti pengadilan itu putusannya misalnya NO kan tidak berwenang. Nah, emang ini udah desainnya, skenario-nya. Maka kalau saya cenderung begini, Bang Michael, bikin di Solo ini patung besar raja pembohong sedunia. Itu bikin di sini, di Solo ini. Anak korupsi juga mulainya dari Solo, terus berakhir di tanah hadiah di Solo gitu kan, areanya ini. Solo juga sebenarnya. Jadi bikin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, patung besar di kota Solo ini gitu kan, raja pembohong sedunia yang gambarnya mirip-mirip Jokowi. Nah, jadi gini ya, sebagai pelajar apa penilaian kalian ada wali kota Solo, wakil presiden di Indonesia yang ijazahnya nggak jelas, sementara kalian jelas. Kalian Enggak dong, kalian punya tanggapan dong. Kalian nanti itu kalau Gibran menjadi presiden, rakyatnya kami udah nggak ada. Apa penilaian kalian terhadap pemimpinan Gibran? nggak masuk kamera deh, ngomong aja. Atau penilaian kalian gimana bahwa ada seseorang katanya lulus S1 tapi nggak pernah lulus SMA? Kalian bisa nggak masuk S1 tapi nggak lulus SMA? Nggak bisa ya? Oke, berarti ini clear. Adik-adik mahasiswa ini clear, tidak ada yang masuk ke S1 tapi belum lulus SMA. Yang menjadi permasalahan
adalah gerakan pemuda seperti kalian, mahasiswa seperti kalian, harusnya melakukan perlawanan terhadap keluarganya Jokowi. Bagaimana dia tidak pakai ijazah, anaknya nggak pakai ijazah, terus memimpin kalian. Harus bersuara, harus berani. Harus kalian. Kalau ada ribuan pelajar atau pelajar mahasiswa, luar biasa. Hidup mahasiswa. Ayo. Racikan Berita 1.